Pagi semua. Pagi. Maaf mengganggu waktunya. Untuk pagi ini kita briefing lagi sesuai divisi dan langsung saja untuk pagi ini mungkin dari AS dulu. Oke, siap, langsung aja ya. Tanpa berlama-lama, intinya sih saya karena sekarang masih progres CS nih, yang diamanatkan ke saya gitu untuk mentraining CS sambil belajar bareng-bareng gitu. Ini saya mau menyampaikan informasi khususnya di CS yang bersangkutan gitu kan, perlu teman-teman semua juga tahu terkait di pembayaran mungkin ya, pembayaran. Karena dari awal juga udah kita sepakati semua, khususnya saya, Pak Agung Mufidia dan tim keuangan yang lain udah sepakat semua berikut dengan CS yang sebelumnya nih, karena yang sebelumnya kan udah ganti sama yang baru nih. Nah, diinfoin juga hasil diskusi waktu itu gitu kan, hasil diskusi waktu itu kita menyepakati bahwa setiap customer yang order harus, misalkan order nih Kak, order mie lurus 1 pack 100 gram isi 10 porsi. Nah, wajib kita ulangi lagi nih pesanannya. Kalau bingung, misalkan kalau bingung terkait produknya, bisa cek di Grabpost, ada list produk kan tuh. Nah, ada 100 gram isi 10 porsi, misalkan kuantitinya 1 pack. Jangan ada bahasa kilo, karena kita bukan menjual kiloan kan. Kita jualnya lembar, porsi, pack gitu kan. Beratnya mah mau itu bahasa apapun dari customer, mau customer bahasanya kilo segala macam, tetap kita ulangi dengan bahasa yang kita sediakan di list penjualan kita gitu. Biar nantinya si pelanggan pelan-pelan ngikutin. Bisa jadi list yang kita kirim sebelumnya dia copy, dia kirim ulang. Jadi kita nggak bisa ribet-ribet, tinggal copy ulang lagi sama kita, kirim lagi, pastiin lagi. Tinggal mungkin kalau misalkan nanti hati-hati di kuantitinya, di ketebalannya kalau ada custom. Karena sewaktu-waktu si customer tuh pengen coba-coba nih, udah tahu misalkan dia tuh order yang kayak biasa dia order misalkan ketebalan normal, tapi dia tuh kayaknya pengen coba deh nih yang ketebalan sekian gitu kan, dengan cuttingan sekian. Nah, hati-hati di situnya nanti di quantity, di custom, karena kan kita happy menerima produk custom kan, gak kayak Maulana yang fix gitu si produknya gitu. Itu terkait itu mungkin nanti ketika masuk pesanan kita bantu ulangi lagi secara ketik manual. Memang harus seperti itu karena kan gak ada template yang fix kayak Maulana misalkan. Kalau misalkan produk yang fix kayak Maulana, ya udah kita bikin template aja biar cepet gitu. Karena ini mau produknya custom, masing-masing customer beda, harus diperlakukan istilahnya dengan spesial lah, karena kan produknya customnya. Tim pengaduan pun juga ngaduan bisa beberapa kali nih, karena produknya beda-beda, bahkan dari resep pun bisa jadi beda. Gitu. Ada yang kurang ngerti sampai situ? Sebelum saya lanjut nih. Gitu ya, aman. Mungkin selanjutnya nih kalau udah fix pesanannya, udah di ACC sama si customernya. Nah, udah nih deal. Nah, udah deal gitu. Nah, biasanya kalau yang seharusnya diterapkan selanjutnya tuh kita bikin invoice sesuai pesanan yang dia bikin. Setelah dibikin invoice, ditagihkan, Kak, berikut invoice-nya sudah kami kirimkan, kami tunggu ya untuk payment-nya. Bahasanya mah kurang lebih seperti itulah, tapi udah dibikinin kok template yang memang dia mengharuskan untuk bayar dulu sebelum kami proses. Nah, jadi saya ini ngasih insight aja. Jadi jangan beranggapan omset angka yang ada di laporan penjualan patokan CS, bukan. Yang harus CS kejar tuh dia bayar dulu kita, uangnya masuk gak? Gitu. Percuma angka di laporan penjualan misalnya 10 juta, 15 juta, tapi duitnya mana? Kalau si customernya nggak bayar. Nah itu khawatirnya malah kan amit-amit ya. Ini misalkan kita udah kirim banyak, customernya misalkan tiba-tiba kabur, ngeblok kita segala macam, kita mau apa? Kan nggak bisa apa-apa. Mau datang langsung pun misalkan gitu kan. Modelnya udah nggak bisa. Nah itu contohnya ini udah ada sebelumnya beberapa kasus yang misalkan walaupun nggak banyak ya, ada beberapa yang tiba-tiba dan nggak terlalu gede juga sih menurut saya, cuma tetap itu harus kita biasakan dan harus kita terapkan. Jangan sampai tiba-tiba dia ngeblok nomor MyHappy, tiba-tiba kabur, nggak ada, hilang, nggak ada lagi. Nah itu kalau saya pribadi sih sangat disayangkan ya, karena kan kita di sini semua kerja, ini usaha milik Pak Agung Mufidia, intinya mah kita dimaksimalkan. Bagaimana caranya? Tugas CS nerima pesanan, memastikan pesanan udah benar, udah memastikan juga dikirim invoice, dan pastikan juga udah ditagihkan. Kemudian terakhir pastikan bayar. Nah yang paling terakhir lagi, yang paling utama, customer happy nggak, puas gak dengan pelayanan kita gitu kan. Di samping itu, jadi cuma berfokus customer happy, laporan penjualan angkanya gede, jangan sampai jadi acuan itunya gitu. Jadi nanti selain angka di laporan penjualan gede,
duitnya pun harus masuk gitu. Pastikan bahwa kita masuk enggak. Nah, jangan lupa kalau udah misalkan udah masuk si bukti transfernya, pastikan nama penerimanya benar gak atas nama Bu Vidya. Misalkan kan ada Vidya Listianova tuh. Karena sewaktu-waktu saya pernah ngalamin yang dia tuh transfer ke kita, tapi nama penerimanya beda. Nominalnya sama. Nama penerimanya beda. Nah, itu yang jadi saya khawatir tuh. Cek lagi di rekening tujuan, ada kok di situ. Biasanya lengkap kok bukti pembayaran tuh. Biasanya ada tuh sumber penerima atau nama penerima Vidya Listianova. Kalau udah masukin gitu baru. Itu khususnya kalau misalkan Diki atau saya libur, nah itu minta tolong pastikan dulu. Kecuali kalau misalkan ada, kalau misalkan ragu, ini namanya penerimanya udah bener nih, pengen memastikan lagi, minta tolong cek aja. Adiki, saya minta tolong cek transaksi atas nama ini gitu kan, benar gak udah masuk gitu. Kalau emang biasanya tuh nominal yang gede-gede biasanya harus kita cek dulu kalau gitu. Nah, intinya mah kalau udah nama penerimanya benar, Vidya Listianova, udah. Nah, yang terakhir paling pastiin itu aja. Kalau udah masuk semuanya, transaksi udah beres, kita baru masukin ke praproduksi. Nah, yang jadi kendalanya yang saya tanggap nih, yang saya cerna dari hasil pengamatan kemarin-kemarin, jadi yang jadi gak enak tuh gini, kalau misalkan dia bayar siang, nah gimana nih, sedangkan udah kelas order misalkan kasusnya gitu ya. Nah, alternatifnya menurut saya, tim CS-nya nanti gak apa-apa inputin dulu di pemproduksi, buat nge-info ke tim produksi, inputin dulu, dengan catatan kasih keterangan, ini belum bayar jangan dulu diproses, atau enggak warnanya dibedain, buat nge-info aja. Nah, nanti tim CS-nya mau gak mau harus nge-push terus nih, Kak gimana ini gitu kan. Feeling saya sih kalau misalkan dia butuh dan produknya nggak dikerjain sama kita karena dia belum bayar, pasti bayar. Customer yang bandel pun sama, kayak misalkan Teja nih. Pernah saya ngadepin customer Teja misalnya kayak itu yang Hajimen, terus siapalah dan lain-lain. Alternatifnya kayak misalkan Trispace, terus Happy Ayu, akhirnya mah dia daripada prosesnya nggak, pesanannya nggak diproses, malah milih COD. Nah, itu jadi dia juga kayaknya mah emang butuh, tapi si paymentnya mungkin gak tau lah birokrasi mereka di sana gimana. Intinya mah dia alasannya mah gak tahu emang dari atasannya susah bayar atau dia dari pribadi dia emang susah bayar juga. Tapi intinya mau gak mau pesanan yang masuk ke kita, yang mau diproses sama kita harus dibayar dulu. Nah, seperti itu. Paling alternatifnya kalau misalkan khawatir nantinya bayarnya siang dan tim produksi belum terinfo, nah input dulu aja gak apa-apa sesuai pesanannya. Toh kita juga udah ngelis lagi pesanan dia, udah di ACC, udah dikirimin nota, udah ditagihkan, ya udah sampai situ. Kalau dia udah bayar ya kita proses. Karena kan sederhananya mah gini aja, kita kan sini jualan. Yang namanya jualan tuh kita ngasih produk, dia bayar kan. Nah sederhananya mah gitu aja, nggak usah ambil yang ribet gitu intinya mah. Gitu sih. Biar CS juga mulai terbuka lah gitu, khususnya terkait pembayaran gitu. Ya, mungkin itu sih dari saya. Ada yang kurang nangkep gak? Bisa terlalu cepat itu jelasnya. Terus ya kalau ada yang masuk itu misalnya dari siang tapi belum bayar, kalau ditulis dulu di prom order terus ditandain kan nanti bisa diestimasi nih, oh ngadonya segini. Misalnya kan kalau quantity kayak kemarin yang jam 2 nih ya, yang 12 box kan kita biasanya ngadonya disatuin ya Pak kalau pangsit yang kayak gitu, jadi bisa diestimasi oh sekalian nih ngadonya segini gitu kan. Atau kita kan bisa di premix dulu, jadi nanti tinggal masukin efektifkan waktu lah intinya. Kamu bisa ngatur strateginya ya. Biar pesanan yang lain juga mungkin kekejar. Paling itu sih kalau emang khawatirnya nanti tim produksi malah ngedadak ngadon dan jadi menghambat ke yang lain juga, paling itu tempain dulu. Saya pernah kok gitu waktu itu pas nge-backup CS. Ya gitu, dimasukin dulu, dikasih keterangan, dikasih warna yang berbeda dari yang lain, kasih tulisan jangan dulu diproses karena belum payment. Gak apa-apa, jajarin aja yang udah masuk mah, karena emang itu udah masuk kan, udah kita tagihkan invoice-nya istilahnya mah gitu. Rata-rata itu customer repeat order ya? Dan repeat order juga. Nah terkadang repeat order pun ada yang gitu. Yang bahasanya bukan nakal ya, nggak tahu ya di mana sistem di dia gimana, intinya mah susah bayar kalau sebenarnya saya gitu. Nah gitu, mau gak mau emang harus bayar gitu, biar mereka pun nanti mungkin pengajuan ke birokrasi mereka tuh terbiasa langsung bayar ini mah gitu kan. Kecuali kalau misalkan ada perjanjian atau persetujuan di awal kayak obrolan di awal, misalkan kayak Kumiramin termin 2 hari setelah order, Sepi Batagor setiap hari Sabtu seminggu sekali baru bayar gitu. Ya paling gitu sih masukan dari saya mah, khususnya di CS ya, sama mungkin teman-teman juga perlu tahu sih biar ada bayangan lah gitu. Oke, udah nih gitu. Mungkin dari CS sendiri hari ini enggak sih, hari ini cuma ada kendala doang. Tadi pagi-pagi nggak bisa nginput, dari siang-siang diinputinnya, terus pasti bakal nyusul sebentar lagi tuh. Sudah, yang wajib yang bisa-bisanya begitu.
Irisan baru pada masuk jam 10 PP salah. Mahma mungkin berapa mahal? Jadi sebelum jalan ya. Dari Maulana mungkin. Enggak, Kalau dari mana sih pesanan udah pada masuk semua. Kebetulan hari ini tidak ada bocor. Oke. Dari Pri. Besti mana ya? Tahu. Aiga, packing gimana Aiga? Aman. Oke, so berjalan aja. Oh iya tadi mohon maaf tadi tuh saya agak telat bannya bocor. Oke. Dan nyari tukang tambal, aduh kemana ini gue? Gak apa tadi Kuota habis lagi belum ngisi, jadi minta saya uang ke belum bisa siapa? info. Iya, Ririn bilangnya ajen kan tadi. Dia kapan beli telur? Ya tahu cing teh mana tuh uangnya. Gitu. Saya berangkat jam ngebawa uang Ya, percuma. Oke, Diki kebetulan libur juga. By case barusan ya, by case barusan tuh kita kan no judgment, no apa, tidak menyudutkan, tidak menyalahkan. Ya. Tapi kalau ada kondisi kayak tadi, pertama alternatif mungkin. Tapi kan ban bocor nggak tiap hari dan kondisi Ya. itu tuh jarang banget. Ya. Bisa jadi mungkin nitip uang, bisa jadi Igan ketika nanti kamu mau belanja gak ada uang kan nggak bisa stuck di situ kan. Langsung info aja ke siapa, entah ke Bu Fit, entah ke saya, entah Om Kamil atau Iki. Mereka pada pegang petikas buat proyeknya mereka kok. Jadi istilahnya mah kan kita mesti temenan ya. Pinjam dulu lah buat itu. Iya. Bisa jadi pinjam Nanti dulu. diganti gitu ya. Nah, Buat alternatif itu. Karena Atau- kan tadi asli tadi nggak direncanakan sama sekali tuh. Ya betul. Saya tadi tuh berangkat jam 7.30. Oke. Nyari-nyari. Saya bingung asing teh udah we bawa dulu Erika aja we dulu sambil nunggu cing kan. Udah. Jadi kamu kalau ada kondisi itu langsung info aja. Entah info Om Yosef, entah info saya, entah siapapun, yang penting dia nggak Ririn nggak sampai ke hambat. Karena toh juga nanti setelah itu kan dibalikin lagi ya. Iya sih. Tadi duit saya belum balikin. Ya, siapa nanti saya itu dulu. Kayak gitu. Jadi bebas Om Yosef mau nanti ada berencana nyimpen cash di Igan. Oh, Kalau iya. itu cashnya terlalu jarang banget, paling saya nginfo Igan. Nanti kalau ada hambatan kayak gitu, bisa saya, Bu Vidya, Iki, Kamil, atau mungkin koordinasi juga sama Om Yosef. Om, terus Om Yosef lagi di ban nih, lagi nggak ngurusin atau lagi kondisi yang lain. Itu info aja ke yang lain. Ini saya butuh dana tertentu nih. Udah pasti bakal dibalikin lah. Iya. Insya Allah. Nah, itu juga baru pertama kali sekarang Iya, ya. iya. sih. Iya, untuk ini- menghadapi case kayak gitu. Terus untuk yang tadi tentang pembayaran sih, itu kondisinya minim ya. Maksudnya saya pikir kayaknya konsumen kita yang segitu banyak, pembayaran itu di bawah 5%. Tapi balik lagi, karena kita menariknya bukan robot. Kalau robot kan ya udah sistem cancel gitu ya. Ya. Kalau kita sebagai manusia memang ada namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ya biasa kirim dulu segala macam. Tapi yang mungkin agak benar-benar dihindari, kalau zaman dulu pernah si Sarimana sampai 11 kali pembayaran belum, itu jangan sampai lah. Tapi kalau ibaratnya satu tunggakan terus bayar siang, malam, itu kan kita harus menghargai kondisi konsumen, apalagi dia repeat ya. Ya. Repeat bisa jadi mungkin dia BCA-nya keblokir, mungkin ada yang pakai sistem adminnya sakit segala macam, sedangkan bisnis mereka kan harus tetap berjalan. Iya. Nah, kita saling menghargai itu aja. Gimana caranya bisnis tetap mereka berjalan, kita bantuin, tapi lamun teng-tengen ya baru kita kayak gitu. Itu aja. Dah. Oke, siap. Kalau dari produksi hari ini masih aman, lagi ngerjain yang Erika yang jam 10, dan mungkin masih nyari-nyari lagi buat ngadon yang belum cocok terus, karena butuh yang penelitiannya. Oh, nyari orangnya ya. Oke. Kemarin nggak bisa lagi ya sudah. Oh, Dava enggak juga. Tapi dia Oke. emang telitinya bagus sih Pak. Sebetulnya teliti. Ya. Ya udah. Kemarin berarti reviewnya singkat aja, kenapa Dava itu jauhkan jaraknya atau Kata dia alasannya mau lanjut kuliah, tapi oh iya udah oke lah, nggak apa-apa, jangan dipaksain, jangan dipaksa. Ya mungkin nanti Aiki mau nyari lagi katanya. Aman. Ya mungkin agak lama kata Aiki karena susah nyari yang Karena memang butuh yang teliti ya. yang teliti dan yang udah berpengalaman di bidang itu katanya. Oh, oke, paling enak begitu. Iya. Sip. Mungkin kamu ada tambahan lagi? Udah, mungkin cukup sekian briefing pagi ini. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Oke, sama-sama.